selamat datang di Himaseta Podcast, podcastnya anak sosek. Bersama saya, Raisa Zila Sadika selaku moderator yang akan membawakan acara podcast pada hari ini. Gimana nih kabar dari teman-teman? Semoga sehat semua dan selalu semangat ya buat menjalani hari-harinya. Oke, jadi di sini kita sudah mendatangkan salah satu narasumber spesial yang sesuai dengan tema yang akan kita bawakan pada kali ini. Udah pada tahu belum tema apa yang akan kita bawakan pada hari ini? Jadi, tema podcast yang akan kita bawakan hari ini yaitu mengenai keorganisasian. Oke, gak usah berlama-lama lagi. Yuk, mari kita sapa narasumber kita kali ini yaitu Mas Dimas Agung Sudrajat selaku mantan Ketua Umum Himaseta 2022. Halo Mas Dimas, gimana nih kabarnya? Ya, alhamdulillah baik. Saya izin mau menyapa teman-teman semua. Iya, silakan. Halo semuanya, terima kasih buat teman-teman semua dan saya juga mau mengucapkan terima kasih buat Himaseta karena telah memberikan saya kesempatan buat menjadi narasumber di acara podcast ini yang temanya keorganisasian. Nah, semoga nanti sedikit dari saya dapat memberikan manfaat buat kita semua. Alhamdulillah nih. Nah, seperti yang udah aku sampaikan sebelumnya ya, jadi Mas Dimas ini merupakan Ketua Umum Himaseta 2022 dan juga mahasiswa agribisnis angkatan 2019. Jadi selama beberapa menit ke depan, kita dan Mas Dimas akan berbincang-bincang mengenai keorganisasian. Nah, untuk pertanyaan yang pertama nih Mas, kan di sini pasti ada beberapa dari teman-teman yang masih bingung mengenai apa sih keorganisasian itu. Jadi menurut Mas Dimas nih, apa sih keorganisasian itu Mas? Oh, ya. Untuk organisasian sendiri itu berasal dari kata Yunani atau organon yang memiliki arti alat bantu atau instrumen. Dan untuk pengertian lain dari organisasi menurut KBBI ya, itu adalah satu kesatuan atau suatu susunan yang terdiri dari orang-orang dalam satu kelompok dan memiliki tujuan yang sama gitu. Dan untuk syarat organisasi biar orang itu ketika melihat mereka itu tahu bahwa itu adalah organisasi. Nah, syaratnya itu yaitu organisasi harus memiliki visi dan misi sehingga jalannya organisasi itu jelas arahnya itu mau kemana, apa yang ingin dia capai. Terus organisasi itu juga punya aturan dasar atau landasan atau dasar sebuah organisasi. Dan dasar itu nanti ditujukan sebagai aturan yang harus dipatuhi dan memaksa anggota-anggotanya untuk patuh terhadap kewajiban maupun tanggung jawabnya. Di organisasi sendiri juga ada struktur organisasi. Nah, organisasi itu biasanya kan ada hierarki dari atas ke bawah gitu kan. Jadi ada ketua, terus ada sekretaris, ada bendahara dan juga ada jajaran-jajaran anggotanya. Habis itu organisasi juga ada jenis-jenisnya. Jadi ada organisasi yang profit dan juga ada organisasi yang non profit. Untuk organisasi yang profit itu mereka menuntut untuk memperoleh keuntungan. Nah, contohnya itu seperti koperasi, terus juga ada pertokoan, PT, perusahaan. Untuk organisasi non profit itu lebih ditujukan mereka mencari atau fokusnya ke ranah keilmuan gitu. Dan organisasi non akademik itu seperti organisasi non profit itu seperti organisasi di bidang akademik maupun bidang non akademik. Jadi gitu ya Mas ya. Gimana nih buat teman-teman yang tadinya belum paham atau masih bingung apa sih keorganisasian itu, sekarang udah cukup paham kan ya? Kan Mas Dimas ini udah berapa periode ya Mas di Himaseta? Mungkin bisa digambarkan atau dijelaskan Himaseta itu organisasi seperti apa sih Mas? Ya, untuk Himaseta sendiri ya, berdasarkan anggaran dasar di Himaseta, khususnya pada bab 4 terkait status, fungsi, dan peranan, Himaseta memiliki pengertian atau status yaitu sebuah organisasi yang menaungi mahasiswa agribisnis di Fakultas Pertanian Universitas Jember. Dan untuk peranannya adalah mewadahi mahasiswa program studi agribisnis. Nah, terus untuk Himaseta sendiri, seperti yang telah dijelaskan tadi, Himaseta juga merupakan organisasi yang memiliki dasar-dasar atau landasan. Dan untuk landasannya Himaseta itu ada 3. Yang satu anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, yang dua itu garis besar haluan organisasi, dan yang ketiga garis besar haluan kerja. Terus di Himaseta ada struktur
organisasi atau struktur keanggotaan yang mana terdiri dari BPH dan juga bidang-bidang. Untuk BPH-nya ada sekretaris satu, sekretaris kedua, terus juga ada bendahara umum. Terus untuk bidang-bidangnya itu ada 5. Jadi bidangnya itu bidang 1 organisasian. Nah itu mereka bertugas untuk mengelola terkait internal organisasi, stabilitas dan juga kaderisasi. Dan untuk bidang 2 itu pengembangan sumber daya masyarakat. Pengembangan sumber daya manusia ya. Nah itu untuk mengadakan suatu kegiatan yang mewadai minat mahasiswa di bidang akademik maupun non akademik. Dan untuk bidang ketiga atau komunikasi dan informasi, nah ini bidang yang menerima maupun memberikan informasi. Terus untuk bidang 4 pengabdian masyarakat, bidang yang memberikan kepedulian sosial dan juga mengabdi untuk masyarakat. Untuk bidang 5 yang terakhir yaitu bidang kewirausahaan. Ya kan namanya kewirausahaan itu melakukan pengadaan dana secara publik. Jadi mereka itu ada produknya merchandise yang pun membranding Himaseta gitu. Contohnya seperti jaket yang saya pakai sekarang. Ini kan ada keterangan agribisnis. Buat teman-teman yang berminat bisa nanti ditunggu ya terkait Himersnya bisa sama sini. Oh ya sama ini untuk bidang-bidangnya itu punya program-program. Jadi buat teman-teman nanti kalau ada program kerja itu ditujukan untuk mewadai minat dari anggota khususnya mahasiswa bisnis. Jadi nanti buat teman-teman yang berminat untuk mengikuti program kerja Himaseta itu bisa mendaftar sebagai panitia ataupun sebagai pesertanya. Ya, sebelum kita terjun di organisasi, tentunya kita mendapatkan restu dari orang tua terlebih dahulu. Jadi kita izin terlebih dahulu biar ada yang mensupport kita. Gitu. Terus ketika kita sudah terjun, pastinya nanti akan ada tes kan ya? Tes terus kita diploting sesuai dengan minat kita. Nah, setelah kita masuk di organisasi, itu kita perlu untuk memberikan kontribusi yang terbaik. Jadi kita percuma gitu, kita membayangkan manfaat yang kita peroleh. Namun ketika kita terjun kita itu setengah-setengah gitu. Jadi apa yang akan kita peroleh nantinya itu sesuai dengan apa yang kita beli. Nah, mungkin itu saja manfaat-manfaat yang diperoleh dari mengikuti organisasi. Oke, selanjutnya nih ya Mas. Kan Himaseta itu sempat ya Mas, setiap mencari pengurus yang baru itu selalu kekurangan SDM. Nah, soalnya lagi banyak program-program yang ada di Faperta maupun di Universitas Jember. Nah, seumpama nih, ada mahasiswa di agribisnis khususnya ya, itu dia ikut MBKM tapi dia juga ingin ikut organisasi dan organisasinya itu Himaseta. Itu tuh boleh nggak sih Mas ikut MBKM tapi kita juga ingin ikut di Himaseta? Ya, jadi program studi agribisnis itu kan banyak nih program-program MBKM seperti itu. Nah, jadi ketika mahasiswa itu ingin memperluas potensinya di bidang perkuliahan itu nggak apa-apa, nggak ada salahnya. Jadi jangan dijadikan ketika kita ikut organisasi maka kita dibatasi untuk dapat lebih mengembangkan diri di bidang perkuliahan. Jadi nggak apa-apa ketika ikut MBKM dan juga ikut pengurus. Di periode saya ketika saya masih menjadi pengurus, dulu banyak teman-teman saya sepengurusan itu yang MBKM gitu. Dan mereka bisa mengikuti sampai akhir kepengurusan. Namun perlu diingat ketika kita ikut di lebih dari satu lingkungan ya, jadi kita sudah terikat gitu. Dan kita dituntut untuk bertanggung jawab. Yang intinya ketika kita ikut contohnya MBKM, maka ketika kita ikut kepengurusan, jangan kepengurusannya itu diabaikan. Diusahakan apapun yang kita ikuti, kita bertanggung jawab di dalamnya. Nah, buat teman-teman yang ikut MBKM terus ingin ikut Himaseta, bisa banget nih. Oke, selanjutnya nih Mas, seumpama mahasiswa tersebut itu udah masuk ke Himaseta, organisasi tersebut. Nah, gimana sih caranya biar mahasiswa tersebut konsisten dan bisa tahu gitu kemampuan atau topoksinya sendiri di diri sendiri, terus dia bisa ngebagi antara organisasi dan kegiatan yang lainnya, itu gimana? Terkait konsisten dan membagi waktu ya. Jadi terkait membagi waktu itu kita bisa membuat to-do list.
atau merinci kegiatan yang akan kita lakukan. Sehingga ketika kita sudah merinci, kita akan meminimalisir kegiatan yang akan terlewat. Terus kita juga membentuk sebuah skala prioritas. Jadi kan untuk kepentingan itu dibagi berbagai macam kan. Buat kepentingan yang dirasa penting dan mendesak, nah itu bisa diutamakan. Untuk kepentingan yang kurang penting dan kurang mendesak, itu bisa ditunda terlebih dahulu. Terus di dunia perkuliahan biasanya kan kita dapat tugas, entah praktikum atau tugas dari dosen. Nah itu bisa langsung dikerjakan, karena ketika kita menunda tugas tersebut, nanti atau kita menjadi seorang deadlineer ya, mepet deadline itu, nah nanti yang kita kerjakan telah maksimal. Nah, itu sedikit terkait manajemen waktu. Nah, untuk bagaimana kita konsisten, jadi kita perlu memahami gitu, apa yang kita lakukan itu berdasarkan apa yang kita sukai. Kita berada di lingkungan yang kita sukai. Terus kita juga punya target di lingkungan itu. Nanti aku setelah selesai dari sini, aku harus lebih meningkat lagi public speakingnya, lebih meningkat lagi leadershipnya seperti itu. Nah, ketika kita punya target kan, kita lebih sungguh-sungguh buat menjalani. Nah, terus kita perlu berkomitmen ke diri kita sendiri. Ketika kita telah memulai, berarti kita harus mengakhiri sampai selesai. Jangan selesai di pertengahan. Dan yang terakhir, kita bertanggung jawab kepada diri kita sendiri maupun ke orang lain. Karena ketika kita tidak konsisten atau menurun gitu di pertengahan, maka apakah semuanya akan baik-baik saja? Pasti kan ada orang yang menjadi terbebani karena menggantikan tugas yang harusnya kita kerjakan. Jadi gitu. Nah, setelah dengerin semua penjelasan dari Mas Dimas, pasti dari teman-teman ini kurang lebih udah paham lah ya, kayak gimana sih organisasi itu. Terus kalau sama teman-teman ingin masuk ke organisasi, jadi tahu apa organisasi mana yang ingin diminati. Terus kalau teman-teman bisa sebelum masuk organisasi itu bisa menganalisa, terus tahu dulu gimana kemampuan diri kita sebelum memutuskan untuk masuk ke dalam organisasi yang ada di dunia perkuliahan ini. Nah, pertanyaan terakhir banget nih Mas, kan waktu Mas Dimas menjabat sebagai pengurus nih, kan itu masih masa transisi dari online ke offline. Nah, untuk kepengurusan yang tahun ini kan ini udah full offline ya Mas, beda dari kepengurusan tahun sebelum-sebelumnya. Nah, mungkin ada saran-saran atau tips gitu untuk pengurus Himaseta yang di tahun ini bisa supaya bisa menjalankan kepengurusan dengan baik. Iya, jadi ketika kita udah mengalami perubahan ya dari yang online offline atau semi offline menjadi full offline. Jadi buat teman-teman mungkin buat gambaran gimana organisasi mengerjakan tugas-tugasnya di keadaan yang secara offline. Nah ini mungkin bisa diterapkan dengan cara kita sering-sering sharing gitu dengan dimisioner. Jadi kan keadaan full offline itu bukan yang pertama kalinya buat kita. Sebenarnya dulu-dulu itu mas-masnya, mbak-mbaknya itu pernah ada full offline. Nah, tinggal kita menanyakan kepada beliau-beliau tersebut bagaimana kepengurusan full offline itu jadi beliau kerjakan. Nah, terus yang perlu diperhatikan terkait tuntutan untuk berinovasi. Pasti kita kan kalau hanya online, acara kita kan secara online. Biasanya pakai Zoom gitu, terus pakai media online. Nah, ketika full offline pasti hanya hal tersebut tidak dilakukan lagi. Jadi perlu kita inovasi. Gimana acara yang awalnya online menjadi online. Terus ketika offline juga kita akan dimudahkan dalam berkomunikasi. Kenapa dibayar? Karena ketika kita masih online itu kita kesannya agak susah gitu untuk handle atau berjauhan gitu. Menjangkaunya agak susah. Ketika kita offline kita menjadi mudah ini kalau dia kumpul-kumpul bareng ketemu offline itu. Terus yang perlu terakhir ya memanfaatkan sarana dan prasarana. Dan di Himaseta sendiri kan terkait sarana prasarana ketika contohnya di gedung sosial itu kan bisa kita manfaatkan acara-acara kegiatan offline. Nah, banyak sarana prasarana yang kita dapatkan ketika full offline. Untuk berbeda dengan online ya, yang biasa offline cuma Zoom, gini, ya.
Ya. Terus contoh tadi itu ada sekretariat Himaseta. Dulu itu masuk online itu sekretariat itu kayak jarang dikunjungi. Dan sekarang berhubung offline bisa dibuat sekedar kumpul atau rapat atau senang-senang saja kalau dibanyakin di kumpul. Itu Bermanfaat sekali ya teman-teman saran dari Mas Dimas. Untuk teman-teman pengurus nih, bisa ya saran-saran dari Mas Dimas ini. kita Rasanya cepet sekali ya, nggak kerasa kita ada di penghujung acara. Mungkin buat teman-teman yang masih bingung atau penasaran mengenai keorganisasian, bisa langsung menghubungi Mas Dimas. Boleh kan ya Mas? ya boleh buat teman-teman yang jarang ingin mengunjungi lebih lanjut ya, atau ingin sharing-sharing bisa menghubungi buat di media sosial atau di kontak WA saya. Nanti mungkin bisa ditampilkan di sini. Iya, bisa. Ya seperti itu. Mas Semuanya. Ya, terima kasih Mas Dimas yang sudah berkenan hadir dan memberikan informasi dan sekali mengenai keorganisasian. Semoga informasi dan ilmu yang diberikan Mas Dimas bisa bermanfaat bagi teman-teman yang keonton podcast ini. Mungkin sebelum aku tutup, dari Mas Dimas memberikan closing statement dan juga harapannya untuk Mas Eta dan juga teman-teman. Oke, ya untuk yang terakhir dari saya ingin mengucapkan terima kasih banyak ya buat pengurus Himaseta yang telah mengundang saya untuk membawa materi keorganisasian, untuk teman-teman semua yang menonton sampai akhir. Nah, nanti sedikit dari acara kali ini dapat bermanfaat untuk memberikan manfaat bagi kita semua. Terus sedikit pulang dari podcast saya kali ini. Ini mengutip dari salah satu tokoh besar itu mengucap Michael Jordan pernah berkata, bakat kita yang akan pertandingan, tetapi kerjaan tim dan kecerdasan akan memenangkan kejuaraan akhir. Keren banget nih dari Mas Dimas. Baik, jadi terima kasih untuk Mas Dimas yang berkenan hadir menjadi narasumber di podcast Himaseta kali ini. Oke, untuk teman-teman penonton setiap podcast Himaseta, acara podcast hari ini sudah selesai. Jangan sampai lupa buat tetap pantengin akun YouTube Himaseta karena akan ada banyak video-video dan juga nggak kalah informatif yang kita share di sini. Sekian dari saya, Zala Sadita selaku moderator hari ini pamit undur diri dan mohon apabila terdapat kesalahan bahasa maupun kalimat yang kurang berkenan, saya menjadi moderator Mas Dimas ini. Sampai jumpa di podcast menjadinya. See you. Oh ya teman-teman, jangan lupa buat like, komen dan juga share video ini dan juga subscribe akun YouTube Himaseta ya.